Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait senyawa karbon turunan dari alkana. Kita sudah mempelajari hidrokarbon, di mana pada hidrokarbon tersebut terdiri dari alkana, alkena, dan alkuna. Maka kita coba breakdown lagi atau turunkan lagi bahwa alkana ini memiliki beberapa turunan, senyawa turunan. Ada 7 jenis. Kalau dipasangkan berarti ada 3 pasang dan 1 jenis yang tidak berpasangan. Kita tahu alkana adalah hidrokarbon paling sederhana yang tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Turunan yang pertama, pasangannya adalah alkohol dan ether. Alkohol dan ether. Yang kedua adalah aldehida dan keton. Yang ketiga adalah asam karboksilat dan ester. Dan turunan yang terakhir, yang ketujuh, adalah haloalkana. Oke, begitu. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari alkohol dan ether. Jadi, senyawa karbon turunan alkana ini, ketujuh-tujuhnya memiliki suatu perbedaan. Perbedaannya terletak pada gugus fungsi. Jadi ini semua ini punya perbedaan ya. Perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah perbedaan gugus fungsi. Apa sih gugus fungsi itu? Gugus fungsi ini adalah suatu gugusan atom yang mempengaruhi sifat khas dari senyawa tersebut. Suatu gugusan atom yang mempengaruhi sifat khas dari senyawa tersebut ya. Kadang kita sebut juga sebagai gugus aktif ya. Jadi gugus yang mengalami perubahan reaksi kimia ketika mengalami reaksi kimia. Kadang disebut juga sebagai gugus aktif. Gugus aktif. Gugus yang mengalami perubahan ketika terjadi
reaksi kimia. Oke, jadi ketujuh jenis turunan alkana. Alkana itu ikatan hidrokarbon rantai tunggal. Ketujuh ini memiliki perbedaan gugus fungsi. Gugus fungsi yaitu suatu gugusan atom yang mempengaruhi sifat khas dari senyawa tersebut. Oke, kita lihat gugus fungsi dari alkohol dan eter. Alkohol, kita bagi dua aja. Alkohol, eter. Untuk rumus umumnya, alkohol ini seperti ini. R ini adalah suatu alkil dari alkana, ya. Alkil dari alkana. Kalau eter, dia diapit. Ini bisa kita ganti aja deh, biar lebih enak. Mana tipek ya? Tipek. Biar lebih mudah mengetahuinya. Jadi di sini ROH, di sini ROR. Mana gugus fungsinya? Ini adalah gugus fungsinya. Ini kita sebut sebagai gugus fungsi hidroksil. Gugus fungsi hidroksil. Kalau di sini gugus fungsinya yang ada oksigen di tengah-tengah ini. Oke, R ini sama ini juga adalah alkil, yang dimana dia asalnya dari alkana. Oke, di sini ada dua R, maka kita bedakan ada R1 dan R aksen. Karena bisa jadi alkil yang kiri dan yang kanan tidak sama. Bisa jadi juga sama. Oke. Begitu. Untuk rumus umumnya ya sama aja sih. Kalau rumus umumnya alkohol dan eter, rumus umumnya sama, CN H2N plus 2O. CN H2N plus 2O. Rumus umumnya. Oksigennya cuma satu. CN H2N plus 2O. Oke. Yang ini gugus fungsinya namanya gugus fungsi alkoksi. Gugus fungsi alkoksi. Oke. Oke, untuk penamaan. Jadi dalam penamaan alkohol dan eter ini, kedua zat ini punya dua aturan penamaan. Pertama, penamaan IUPAC. Penamaan IUPAC. Jadi ini nama resmi. Kemudian ada penamaan trivial atau penamaan umum. Untuk penamaannya, misal kita punya CH3OH,
maka ini OH mana ini CH3OH ini kalau alkana kan metana C1H4, kalau sebagai alkil dia metil. Untuk alkohol ini kita tambahkan akhiran ol, jadi penambahannya menggunakan akhiran ol. Jadi ini namanya adalah metanol. Oke, ini namanya metanol. Misal lagi kita punya CH3, CH2, CH2OH. Ini kalau alkanakan propana. Kalau sebagai alkil dia propil. Kalau di sini ada OH, kita tambahkan OL, jadi namanya adalah propanol. Oke. Cuma yang harus diperhatikan di sini adalah kalau seandainya OH ini menempel di ujung, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri, dan menempel di tengah, itu merupakan suatu perbedaan. Nih, hasil lihat bedanya. Oke, yang ini nempel di ujung, yang ini nempel di tengah. Sama-sama C-nya ada 3. Sama-sama propanol. Maka untuk membedakannya, kita menghitung nomor karbon di mana OH atau gugus hidroksil itu terikat. Kalau dia di ujung sebelah kanan, maka ini nomor 1. Kalau di ujung sebelah kiri, maka ini nomor 1. Ini di ujung sebelah kanan nomor 1, maka namanya 1 propanol. Kalau ini mau kasih nomor dari kanan, mau dari kiri, sama di posisi nomor berapa? Nomor 2. Maka namanya 2 propanol. Begitu. Begitu ya. Itu untuk penamaan resmi. Penamaan IUPAC. Kalau ada cabangnya Pak, ya tinggal tambahin aja kayak biasa di alkana. Tinggal tambahkan saja. Misal CH3C, CH3OH, di sini ada CH3. Maka ini rantai karbon utama, ini alkoholnya, ini cabangnya. Oke. Ini OH-nya, ini cabangnya. Berarti namanya 2 metil 2 propanol. Mudah saja. Begitu. Untuk nama ester. Ether. Untuk penamaannya, maka kita harus memberikan atau memecah mana yang menjadi gugus alkoksi, mana yang menjadi gugus alkana. Misal penamaan IUPAC ya. Penamaan IUPAC untuk ether. Misal di sini kita punya CH3O, CH3. Maka kita harus memecah atau membelah struktur ini menjadi 2.
ini yang jadi alkoksi, yang ini jadi alkana. Oke, kalau dari alkana ini metana. Kalau di alkoksi ini kan ada O-nya jadi metoksi. Jadi namanya adalah metoksi metana. Begitu jelas? Oke, begitu sangat jelas. Pak, kalau seandainya berbeda, oke, misal kita punya CH3, CH2O, CH3. Kita motongnya gimana? O ini nempel ke karbon yang pendek. Mana yang pendek? Ke kiri, ke kanan? Ke kanan. Berarti ini yang jadi alkoksi, ini yang jadi alkana. Penamaannya oksi dulu, baru anak. Walaupun posisinya ini kiri kanannya bisa ditukar-tukar ya. Ini namanya apa? Metoksi sama ya. Ini etana. Maka namanya adalah metoksi etana. Jelas? Jelas. Oksinya yang di depan, alkananya yang di belakang. Ini penamaan IUPAC untuk ether. Begitu. Sangat mudah. Sangat mudah. Jadi alkoksinya nempel ke karbon yang paling pendek. Kalau ada cabang ya tinggal sama seperti ini. Dimodif. Kayaknya untuk kalian yang umum-umum aja tanpa ada cabang lah. Yang penting kalian tahu metanol, etanol, propanol, metoksi, metana. Ya mungkin nanti kita tambahin lagi makin panjang. Metoksi, etoksi, propoksi, butoksi, pentoksi, dan lain sebagainya. Sama seperti alkana. Ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, dan seterusnya. Oke, ini untuk penamaan secara IUPAC. Bagaimana kalau untuk penamaan secara trivial atau nama umum? Penamaan trivial alkohol. Pasti geser layarnya. Penamaan trivial. Trivial itu nama umum untuk ether. Mudah, sangat mudah. Sangat mudah penamaannya. Kayak tadi CH3OH. Kalau tadi kan IUPAC-nya namanya metanol. Kalau trivial untuk alkohol tinggal dibagi. Ini apa? Metil. Ini apa? Gugus hidroksil. Kita namain gugus ini sebagai alkohol. Jadi namanya adalah metil alkohol. Begitu mudah. Kalau yang resmi dikasih akhiran ol. Kalau yang umum kita nggak pakai akhiran ol tapi pakai nama aslinya alkohol. Misal lagi kita punya CH3, CH2, OH. Apa namanya? Ini propil, ini alkohol. Maka namanya propil alkohol. Alkoholnya di belakang. Walaupun posisinya di balik kiri kanan ini kan hanya orientasi aja ya, orientasi geometris. Untuk penamaan ether secara trivial ini lebih mudah juga. Kayaknya lebih mudah nama trivial deh. Misal kayak tadi
CH3O CH3. Kita potong-potong biasa. Ini kita namain ether. Ini cabangnya apa? Metil. Ini metil. Metil, ether, metil. Maka penamaannya adalah metil ether. Karena sama, maka kita bisa gabung di metil ether. Kalau beda ya nggak bisa digabung lah. Oke, misal kalau beda CH3, CH2O, CH3. Misal kita potong. Oke, ini namanya etil, ini metil, ini ether. Maka kasih namanya biasa, cabang dulu, ethernya di belakang ya. Kita harus melihat abjad huruf depan. E dan M lebih dulu mana? Lebih dulu E. Berarti namanya etil, ether. Ingat ya. Ingat harus sesuai dengan abjad. Harus sesuai dengan abjad si cabangnya. Begitu. Mudah ya. Mudah sekali. Apa yang susah penamaan mah? Kita sudah bahas gugus fungsi dari alkohol dan ether, penamaan IUPAC dan trivial untuk alkohol dan ether. Saya kasih pengetahuan tambahan. Kita sedang membahas alkohol. Jadi alkohol ini bisa dibedakan berdasarkan letak gugus hidroksil. Alkohol berdasarkan letak gugus hidroksil. Oke. Ada alkohol primer. Alkohol primer itu dia gugus OH-nya nempel di karbon primer. Karbon primer yang mana? Karbon primer itu biasanya yang di ujung. Misal, ini kan kita punya CH3, CH2, OH kan ya, gugus hidroksilnya. Ini nempel di mana? Di ujung ya. Ini C yang hanya mengikat satu C. Ini karbon primer, maka ini namanya alkohol primer. Kalau alkohol sekunder, nah, alkohol sekunder, maka alkohol ini dia nempelnya di karbon OH-nya ini nempel di karbon sekunder. Ini karbonnya karbon sekunder, dia ngikat C sebelah kiri satu, C sebelah kanan satu. Ini namanya alkohol sekunder. Kemudian ada alkohol tersier. Alkohol tersier ya berarti dia di karbon tersier. Kayak tadi misal CH3, OH. C ini ngikat 3 C yang lain. OH-nya nempel di C ini. C ini ngikat 3 C yang lain. C ini adalah C tersier. Maka ini alkoholnya adalah alkohol tersier. Begitu. Harusnya paham dan bisa. Harusnya. Kemudian alkohol dibedakan lagi. Alkohol berdasarkan jumlah gugus hidroksil. Ya, ada alkohol monovalen.
ada alkohol monovalen, berarti dia hanya punya satu OH. Nih, hanya punya satu OH. Ini cuman ada satu. Kemudian ada alkohol divalen. Alkohol divalen ini dia punya OH-nya 2. Ini alkohol divalen. Kalau alkohol yang lebih dari 2 kita sebutnya sebagai alkohol polivalen. Poli itu artinya banyak. Bisa 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke, jelas. Pak, mungkin nggak kalau alkohol nempel 2 di 1 karbon? Toh, misal, ini kita bahas alkohol dulu ya. Alkoholnya nempel di 1 karbon, misal CH3, CH, OH, OH. Jadi ada 2 OH yang nempel di 1 karbon. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena dia nanti akan menyesuaikan posisinya. Bahkan bisa merubah gugus fungsinya menjadi bukan alkohol lagi, malah bisa jadi suatu aldehida. Berubah, jadi nggak mungkin. Kalau ada 2 OH-nya pasti di karbon yang berbeda. Kemudian Pak, penamaannya gimana Pak? Kayak tadi, oke. CH3, CH, CH2. Di sini dia punya OH, di sini dia punya OH. Gimana kasih namanya? Alkoholnya ada 2, hidroksilnya ada 2. Kita kasih nomor dulu. Dari kanan, dari kiri. Mana yang paling dekat ujung? Kanan kan? Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. 1, 2, 3. Ada berapa karbon? 3. 3 karbon ini berarti kalau di alkana propana ya. Ya, propana. Berarti kalau dia di alkohol jadinya propanol. Berhubung dia OH-nya ada 2, maka namanya bukan propanol, propana diol. Dan jangan lupa tuliskan posisi nomornya 1 dan nomor 2. Ini namanya 1,2 propanadiol. 1,2 propanadiol. Oke, jelas dong harusnya mah. Kalau 3 ya sama. Kalau ada 2 di, kalau ada 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 pentaol, diol, triol, tetraol, pentaol, dan seterusnya. Begitu. Ya, sangat mudah sekali. Oke, kita masuk ke sifat fisik. Sifat fisik. Sifat fisik. Yang pertama, secara fisik alkohol ini cairan tidak berwarna dan berbau khas. Berbau khas. Kalau kalian mikir bau khasnya alkohol, ya cium aja aroma tape, aroma ciu, aroma minuman keras. Itu ciri-ciri alkohol. Ciri-ciri alkohol. Oke. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin panjang rantai karbon, ya kayak di alkana titik didihnya pasti makin tinggi, kemudian cairannya semakin kental.
maka titik didihnya tinggi, kemudian semakin kental. Jadi bukan makin encer, makin kental. Kemudian sifat fisik yang selanjutnya, alkohol ini mudah larut dalam air. Oleh karena itu pada minuman keras sering dioplos-oplos ya, dicampur-campur. Batas ambang manusia itu kalau nggak salah ya, seingat saya untuk mengkonsumsi alkohol itu 40%. Jadi 40 bagian alkohol dari 100 bagian total. Kalau minum lebih dari 40% biasanya akan mengalami iritasi lambung, kemudian bisa menyebabkan pencernaannya terganggu di usus dan menyebabkan meninggal. Nggak sering dengar berita orang keracunan atau meninggal karena alkohol, khususnya alkohol yang pekat atau yang dicampur dengan bahan lain. Kemudian selanjutnya untuk ether. Ether ini sama, dia tidak berwarna, cairan tidak berwarna, kemudian mudah menguap dan terbakar. Mudah menguap dan mudah terbakar. Mudah menguap dan mudah terbakar. Oke. Aromanya khas. Aromanya khas. Khas gimana ya? Bau ether tuh lebih enak sih aromanya. Lebih enak. Saya nggak punya, harusnya kita pakai uji coba praktikum ya, nyiumin aromanya satu-satu. Baunya enak. Tapi kalau dibandingkan alkohol dan ether ya, titik didih ether itu pasti lebih rendah. Titik didih ether lebih kecil dibandingkan titik didih alkohol, dengan catatan rantai karbonnya sama. Misal kita punya CH3O CH3 ya, dimetil ether, kita bandingkan titik didihnya sama alkohol CH3 CH2OH ya. Ini sama-sama kan C-nya ada 2, C-nya ada 2, H-nya ada 6, H-nya ada 6, O-nya ada 1, sama-sama ya. Ini titik didih dimetil ether pasti lebih kecil dibandingkan titik didih dari apa ini namanya? Etil ya, etanol atau etil alkohol. Etanol atau etil alkohol. Titik didihnya lebih rendah. Kemudian ikatan hidrogen, kayaknya nggak nyambung deh. Kalau ikatan hidrogen, jadi di alkohol itu ada ikatan hidrogen, sedangkan di ether tidak ada ikatan hidrogen. Itu materi ikatan kimianya. Itu yang menyebabkan kenapa titik didih alkohol lebih besar dibandingkan titik didih ether, padahal rantai karbonnya sama, karena kata kuncinya ada ikatan hidrogen. Karena adanya ikatan hidrogen. Begitu. Sekarang ke sifat kimia. Sifat kimia ini reaksi kimia ya. Sifat kimia. Tambahin jangan ya. Banyak banget ini reaksi kimianya. Nggak usah deh reaksi kimia mah kayaknya. Sifat kimia, reaksi kimia.
Langsung ke kegunaannya aja. Pembuatan alkohol. Pembuatan, boleh deh pembuatan. Pembuatan alkohol. Metanol sama etanol biasanya dibuat dengan mereaksikan gas CO2 dengan gas hidrogen. Jadi reaksi juga sebenarnya. Reaksi. Kayaknya langsung ke manfaat aja deh. Jangan pembuatan. Manfaat. Reaksi kimia dan pembuatan nanti aja. Manfaatnya alkohol ini sebagai pelarut. Pelarut tuh maksudnya pelarut ya sama macam air. Jadi kan biasanya kita pakai pelarut itu air. Ya kadang kita juga bisa pakai alkohol. Alkohol ini bisa sebagai pelarut. Bahkan lebih untuk pencampuran yang sifatnya polar dan non-polar, alkohol ini posisinya bisa melarutkan sebagian yang polar dan sebagian yang non-polar. Manfaat yang selanjutnya antiseptik ya. Apa antiseptik itu? Antiseptik itu untuk mencegah infeksi ya, untuk pembersihan alat-alat kesehatan kita biasanya pakai alkohol. Kemudian bisa juga sebagai bahan bakar. Pernah ngedengar kemarin bensin yang dicampur dengan etanol, bahkan sekarang ada bioetanol yang rencananya menggunakan bahan bakar dari minyak nabati, bukan dari minyak bumi. Ini bisa dipakai sebagai bahan bakar. Kita sudah pakai spiritus yang ada di lab, yang cairannya warna biru itu penyusunnya atau asalnya atau zatnya itu adalah merupakan suatu alkohol. Oke. Ya selain itu dipakai untuk keperluan yang lain, bisa ditambahkan. Kemudian manfaat ether. Manfaat ether. Ether ini sebagai pelarut non-polar, pelarut juga. Sebagai pelarut yang non-polar. Kalau alkohol bisa kita klasifikasikan sebagai pelarut polar. Jadi dia bisa melarutkan lemak dan minyak ya. Begitu. Kemudian bisa juga digunakan ini apa ini? Ini dietil ether. Dietil ether ya. Ini dietil ether. Kalau di sini biasanya etanol, metanol sama sih. Di sini juga antiseptik dan bahan bakar juga biasanya paling sering dipakai alkohol itu etanol dan metanol. Rata-rata sih itu kalau untuk ether ya kegunaannya. Bisa juga untuk yang lain-lainnya. Ini salah satunya etanadiol. Etanadiol berarti alkoholnya ada 2 ya. Ini biasanya sebagai campuran pada air radiator. Jadi ini digunakan sebagai campuran radiator pada mobil ya, pada kendaraan di Eropa biasanya yang mengalami musim dingin. Begitu. Ini manfaatnya.
alkohol dan manfaat ether. Saya kira cukup untuk sifat kimia. Sifat kimia dan pembuatan tidak saya bahas ya, karena ini cakupannya reaksi kimia. Takutnya kalian ngejelimet. Sifat kimia dan pembuatan ini mungkin bisa saya jelaskan di kelas atau saya jelaskan langsung, karena ini hubungannya dengan reaksi kimia. Begitu. Sekian dari saya. Kita sudah membahas alkohol dan ether, sudah membahas sifat fisiknya, penamaannya, fungsinya. Saya kira cukup untuk pengetahuan kalian. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.